Oke, mulai. Udah mulai. Baik, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Miss Alia dan teman-teman sekalian. Saya Aisyah Nabila. Saya akan mempresentasikan materi dari sesi 11 dengan judul struktur dan desain organisasi. Materi ini membahas mengenai memahami pengorganisasian, struktur dan desain pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Klik dulu, klik. Di sini ada pengertian pengorganisasian, yaitu proses menyusun, mengelompokkan dan mengkoordinasikan pekerjaan serta sumber daya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Di sini juga ada penjelasan menurut Stephen P. Robbins. Menurutnya pengorganisasian ini menentukan tugas, siapa yang menentukannya, bagaimana dikelompokkan, serta kepada siapa melapor. Nah, inti dari pengorganisasian ini yaitu apa yang dikerjakan pada suatu organisasi, yaitu menentukan tugasnya, lalu siapa yang mengerjakan, menentukan orangnya, lalu bagaimana mengelompokkannya, menentukan divisi sesuai dengan keahlian masing-masing divisinya seperti HR, finance, produksi dan lain-lain. Lalu siapa melapor ke siapa, yaitu menentukan hierarki. Nah, dari pengorganisasian ini mempunyai 5 komponen utama. Pertama, pembagian kerja. Pembagian ini dibagi menjadi tugas spesifik agar lebih fokus, cepat dan efisien, agar tugas pada suatu organisasi ini berjalan dengan cepat tanpa adanya kendala. Lalu yang kedua ada departementalisasi, yaitu mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi produk, wilayah atau pelanggan. Yang ketiga ada rantai komando, yaitu menentukan siapa atasan dan bawahan dalam alur wewenang organisasi. Yang keempat ada rentang kendali, yaitu berapa banyak bawahan yang dapat diawasi oleh satu orang atasan, serta formalisasi, yaitu seberapa banyak aturan dan prosedur yang berlaku dalam sebuah organisasi perusahaan. Di sini ada struktur organisasi, kerangka yang mengatur siapa melakukan apa, siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, dan bagaimana pekerjaan dikoordinasikan. Dan ini juga seperti definisi menurut Robbins tadi. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, setiap karyawan memahami tugas, wewenang, serta berjalan lebih teratur dengan adanya struktur organisasi yang baik. Di sini ada penjelasan lagi mengenai hierarki dan rantai komando. Sebagai contoh di sini ada staf bertanggung jawab kepada supervisor, supervisor bertanggung jawab dan manajer bertanggung jawab kepada CEO atau pemilik perusahaan. Fungsi hierarki sendiri yaitu menjelaskan alur komando dan memudahkan koordinasi, menghindari kebingungan serta memperjelas wewenang antar divisi di sebuah organisasi. Di sini ada rentang kendali atau span of control, yaitu jumlah bawahan yang dapat diawasi oleh satu orang atasan secara efektif. Nah, di sini ada 2 jenis, yaitu narrow span atau rentang sempit dan wide span atau rentang lebar. Nah, di rentang sempit ini memiliki sedikit bawahan dibanding dengan wide span. Nah, kelebihannya itu pengawasan ketat dan detail karena memiliki sedikit bawahan. Jadi pengawasannya lebih bisa efektif dibandingkan dengan rentang lebar, yaitu lebih banyak level hierarkinya, komunikasi lebih lambat, dan biaya manajemen lebih tinggi. Sedangkan yang wide span yaitu lebih fleksibel dan cepat, hierarki lebih lebar, lebih datar, karyawan lebih mandiri, serta efisiensi biaya lebih baik. Tantangannya dari wide span ini adalah pengawasan menjadi tidak detail karena memiliki banyak bawahan. Lalu ada formalisasi dan departementalisasi.
Formalisasi yaitu seberapa banyak aturan dan prosedur dalam organisasi. Di sini ada dua juga, yaitu formalisasi tinggi. Formalisasi tinggi ini memiliki banyak aturan, stabil dan prosedur jelas. Contohnya di sini ada perusahaan besar dan pemerintah. Di sini bisa jelas karena biasanya kan perusahaan besar atau pemerintahan ini sudah memiliki SOP-nya masing-masing, sudah ditentukan, jadi bisa lebih banyak aturan dibanding yang rendah ini. Yang formalisasi rendah ini lebih fleksibel, sedikit aturan dan inovatif, contohnya seperti startup dan tim kreatif. Lalu departementalisasi yaitu mengelompokkan tugas sejenis ke dalam unit atau departemen. Fungsinya seperti HR, marketing, finance, produksi. Produk ini dikelompokkan menjadi divisi smartphone, laptop, dan software karena dari masing-masing ini kan berbeda ya, jadi dikelompokkan. Lalu ada wilayah yaitu dikelompokkan juga seperti divisi Asia, Eropa, serta Amerika. Lalu pelanggan dikelompokkan juga seperti nasabah individu, nasabah bisnis, dan nasabah prioritas. Adapun jenis dari struktur organisasi. Di sini ada struktur fungsional, kelompokkan berdasarkan fungsi kerja seperti HR, marketing, finance. Kelebihannya itu spesialisasi tinggi dan efisien, tapi juga memiliki kekurangan, yaitu komunikasi antar divisi kurang. Serta struktur divisional, yaitu dikelompokkan berdasarkan produk, wilayah atau pelanggan. Fokusnya pada hasil dari ketiga ini, produk, wilayah atau pelanggan, dan memiliki kekurangan yaitu kelemahan yaitu biaya operasional lebih tinggi, serta struktur matriks itu menggabungkan fungsional dan divisional secara bersamaan. Kelebihannya itu fleksibel dan adaptif, tapi juga punya kelemahan yaitu konflik wewenang bisa terjadi, seperti memiliki lebih dari satu atasan karena menggabungkan kedua struktur tadi. Lalu di sini ada pembagian kerja atau work specialization. Memiliki kelebihan yaitu efisiensi dan produktivitas tinggi, keahlian spesifik meningkat, waktu kerja lebih cepat karena sudah punya keahlian di bidang tersebut, jadi bisa mengerjakan pekerjaan lebih cepat dibandingkan yang masih meraba, maksudnya yang baru belajar ya. Lalu mudah melatih karyawan baru karena sudah menguasai bidangnya, jadi untuk mengarahkan atau melatih karyawan baru itu lebih gampang dan standar kualitas lebih konsisten. Untuk kekurangannya, pekerjaan monoton dan membosankan karena memegang satu keahlian saja, jadi bisa membuat risiko burnout, sulit adaptasi perubahan cepat, ketergantungan tinggi antar unit, dan kurang fleksibel karena hanya satu bidang. Nah, adapun dampak struktur terhadap perilaku organisasi. Jika strukturnya baik, maka kerja akan terstruktur dan jelas. Kinerja juga akan meningkat, koordinasi juga lancar antar divisi, dan tujuan organisasi akan tercapai. Adapun jika strukturnya buruk, maka divisi akan chaos dan konflik antar divisi, efisiensi kerja, produktivitas rendah, dan tujuan sulit tercapai. Di sini ada komponen struktur yang mempengaruhi, yaitu komunikasi. Misalnya dari Miskom pasti akan mempengaruhi juga kan ke kinerja divisi. Lalu motivasi, misalnya karyawan memiliki motivasi yang turun, pasti akan mempengaruhi juga pada kinerja. Lalu kepuasan kerja ini juga meliputi seperti gaji atau kompensasi, misalnya kayak kompensasi yang kurang sesuai atau misalnya banyak lembur atau apa, pasti kan kepuasan kerjanya akan menurun dan juga kinerja akan meningkat. Nah, keempat ini yaitu struktur yang mempengaruhi kinerja. Di sini ada perbedaan startup
dan perusahaan besar. Dan startup ini memiliki pembagian kerja yang fleksibel dan multi role karena masih perusahaan skala kecil, lalu hierarkinya datar atau flat, tentang kendalinya lebar, formalisasinya rendah atau sedikit aturan, karakternya cepat dan inovatif, dan risikonya bisa chaotic. Lalu di perusahaan besar ini pembagian kerjanya sangat spesifik karena sudah ditentukan sebelumnya, hierarkinya panjang dan berlapis karena skala besar, tentang kendalinya sempit dan terbatas, formalisasinya tinggi dan banyak aturan, karakternya stabil dan terstruktur, resikonya kurang fleksibel. Nah, di sini ada masalah umum dalam organisasi yaitu silo mentality atau definisi hanya fokus pada diri sendiri, kurang koordinasi atau informasi tidak mengalir dengan baik, ego pada divisi, yaitu setiap departemen merasa paling penting dalam divisinya, serta hierarki terlalu panjang, yaitu kepuasan lambat, komunikasi terhambat. Nah, dari masalahnya ini ada pun solusinya, yaitu mendorong kolaborasi lintas divisi, perbaikan sistem komunikasi, bangun budaya kerja tim, serta perampingan atau downsizing struktur. Nah, sebagai kesimpulan, dapat disimpulkan pengorganisasian adalah dasar pengelolaan sumber daya dan tugas secara efektif. Lalu struktur organisasi terdiri dari 5 komponen, yaitu pembagian kerja, departementalisasi, hierarki, dan tentang kendali dan formalisasi. Lalu setiap komponen harus seimbang agar organisasi berjalan efektif. Pilihan struktur, fungsional, divisional, dan matriks bergantung kepada kebutuhan organisasi masing-masing, serta struktur mempengaruhi motivasi, kepuasan kerja, komunikasi, dan kinerja karyawan. Nah, di sini struktur yang baik adalah fondasi organisasi yang efektif dan karyawan yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Okay, thank you, Adista. I would like to ask you about the functional, divisional. Okay, this one. Okay, di perusahaan itu kan masing-masing, apalagi tadi Adista menjelaskan ada contoh startup dan perusahaan umum ya, perusahaan besar ya, perusahaan umum pada umumnya. Nah, biasanya ini kalau yang di startup atau umum, bedanya ini ada semacam divisi-divisi yang merasa dirinya divisi saya itu lebih penting loh. Kalau dari divisi saya nggak jalan loh semuanya loh. Kemudian ada lagi bilang, oh divisi saya itu lebih penting, nggak bisa, makanya harus mendahulukan divisi saya dulu. Nah, jika ada kalau startup ini kan lebih cenderung itu biasanya kebanyakan bekerjanya itu sendiri lah ya, maksudnya lebih karakteristik menonjolkan karakter itu sendiri atau ego lah, lebih ke ego gitu, lebih banyak lah ya kalau yang startup ya. Nah, itu bagaimana Adista menyikapi jika ada organisasi yang seperti ini? Bagaimana? Apa memang polanya seperti ini, budayanya seperti ini, atau bagaimana jika di seimbangkan antara startup dengan yang company generally? Maksudnya kalau misalnya yang personally di startup dibawa ke umum gitu. Ya, bagaimana menyeimbangkan itu gitu? Iya. Misalnya dia merasa ego divisinya. Kalau di sini kan solusi bangun budaya kerja tim. Nah, mungkin bisa kayak seminggu atau sebulan sekali kita kayak meeting informal untuk seperti penilaian kinerja tim dari KPI. Satu minggu? Enggak, skalanya bisa jadi seminggu sekali kayak setelah pulang kerja untuk kumpul bersama. Berarti kalau per minggu bukan meeting, apa lebih ke apa? Discuss gitu ya. Lebih ke briefing. Briefing. Lebih ke briefing ya. Ya, jadi kayak briefing tiap minggu untuk menilai kinerja masing-masing divisi. Jadi dari situ bisa kasih masukan kan, kayak ada manajer bisa kasih penilaian dari KPI juga kan. Jadi dari situ bisa diubah sih kalau misalnya divisinya merasa paling dia nih yang paling dibutuhin di suatu organisasi. Nah, kalau misalnya egonya itu memang benar-benar nggak bisa meskipun ada briefing, mau berapa kali briefing pun tapi tetap saja kembali lagi ke budaya dia gitu, ke budaya organisasi itu. Berarti kan dia personal ya, kayak udah ditegur sekali. Divisi bukan personal, divisi. Kalau memang divisi itu merasa nggak bisa, memang kami tuh yang selalu
Misalnya anggaplah apa ya di bisnis apa yang kayak finance gitu misalnya. iya Atau marketing misalnya ya, marketing tidak ada marketing kelas kan nggak bisa jalan, nggak bisa gerak. Nah itu bagaimana? Nah, itu bisa dilihat juga sih misalnya kalau emang mereka benar divisinya kayak yang divisi lain meremehkan divisi marketing misalnya. Divisi ya. Jadi mungkin divisi yang lain bisa mengikuti divisi marketing karena memang mereka yang menjalankan suatu organisasi itu kan, mempromosikan sebuah organisasi atau merek atau brand. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara kayak bagus kan? Ya, caranya apa? Bisa mengkomunikasikannya dengan cara apa? Bagaimana? Kan tadi dengan cara briefing, oke. Dengan briefing itu apa yang dibahas? Gitu? Apa yang dievaluasi? Dari kinerja mereka dan dari paling Apa gimana? Evaluasi bagaimana? Kinerja bagaimana? kalau misalnya di suatu organisasi kan pasti kayak ada cekcok atau kayak omongan-omongan badan gue nggak jalan nih gitu kan. Enggak ada kesana, enggak ada secara personal tidak. Tapi divisi itu. Divisi itu merasa paling penting gitu. Iya. Nah kalau emang merasa paling penting, berarti divisi lain yang mengikuti divisi tersebut. Harus begitu. Pasrah. Kalau memang benar dia penting dan nggak ada divisi tersebut kita nggak jalan, berarti emang kita yang mengikuti divisi mereka. Kan nggak bisa seperti itu perusahaan. Tapi kalau misalnya emang udah SOP-nya harus menyeluruh, kayak SOP untuk marketing harus menyesuaikan dari atasan kan, dari divisi marketing tersebut juga ada atasan kan. Terus, thank you.